Halo guys, David di sini dan Anda ribet nggak sih atau bingung nggak sih sama nama-nama laptop? Kayak laptop ini namanya Asus VivoBook X441UA. Terus yang ini S430UN. Angka sama huruf yang bejibun itu maksudnya apaan sih? Kalau HP kan kombinasinya simple. Zenfone 5, Max Pro M1, Note 10, A71. Simple. Jadi saya pun langsung minta penjelasan atau bahasa gaulnya tuh klarifikasi ke orang Asusnya langsung. Dan mereka malah kirimin laptop-laptop ini buat dijelasin. Menuin studio aja. Tapi keren juga sih. Oh iya, saya pakai contohnya laptop Asus semua ya. Karena mereka yang paling gampang dikontak lah. Sampai mereka mau repot-repot ngumpulin dan minjemin laptop-laptop mereka. Kalau brand lain mau kenalan dan pamerin produk juga, saya sih welcome banget. Video ini sekaligus buat kasih sedikit gambaran juga buat Anda yang lagi bingung nyari laptop. Cocoknya pilih yang mana nih? Jadi video ini bisa dianggap kayak buyer's guide atau panduan belanja buat Anda kalau lagi cari laptop Asus khususnya. Atau sekedar tahu-tahu aja biar bisa pamer ilmu ke teman. Abis saya ngobrol-ngobrol sama orang Asus, ternyata cara milih laptop mereka lumayan simple. Bisa dilihat dari cara Asus namain laptop mereka. Yap, nama-nama yang ribet itu ternyata bisa panjang, yaitu buat mudahin kita kalau ngerti. Kalau nggak ngerti malah tambah pusing. Jadi misalnya laptop yang ini namanya A407UF. Arti namanya apa? Huruf pertama, A, itu ngelambangin serinya, ini seri A. Kalau laptop Asus itu dia ada seri E, ada seri X, ada seri A, K, S, F, T, P, U, X, F, X. Wow, G, GX, mirip-mirip kayak HP lah, cuma laptop lebih banyak. Jadi tiap segmen tuh ada serinya sendiri. Kayak kalau huruf depannya E biasanya dia paling murah. Terus ada seri X yang di atasnya, terus ada A atau K, terus atasnya lagi ada F, di atasnya lagi ada S dan seterusnya. Cara paling gampang buat ngebedain level tiap seri itu biasanya tinggal lihat harganya aja sih. Di internet banyak kok yang nyediain daftar harganya kayak enter komputer gitu. Jadi tinggal sesuaiin sama budget sama kebutuhan, budget plus kebutuhan. Bukan status. Sekali lagi, beli laptop bukan ditentuin status, tapi mau dipakai buat apaan tuh laptop. Saya mau ngingetin ini soalnya nggak jarang ada DM di IG gitu masuk buat nanya, "Bang, laptop yang cocok buat mahasiswa itu apa ya?" Saya nggak tahu. Soalnya teman saya yang jurusan IT, dia pakainya laptop seri A, itu udah cukup banget. Kalau saya dulu kuliah, seri A itu nggak bakal cukup, soalnya saya DKV, dan pelajarannya soal 3D modeling lagi. Jadi kalau mau laptop yang nyaman buat desain-desain 3D gitu, kayak mungkin arsitek juga, banyak kan sekalian ambil ROG aja buat ngambil speknya. Tapi saya dulu ujung-ujungnya rakit PC sendiri sih. Oke, mungkin Anda udah tahu budget Anda berapa, misalnya 6-8 juta lah. Tapi itu pun pilihannya masih banyak banget. Gimana cara nentuin yang paling pas buat Anda? Kita masuk ke angka setelah seri yang pakai huruf tadi. Yang ini lumayan simple. Kalau angka setelah hurufnya 1, artinya dia punya ukuran layar 10,1 inci. Biasanya itu netbook yang sekarang udah agak jarang. Kalau 2, ukuran layarnya 11,6 inci. Kalau 3, 13,3 inci. 4, 14 inci. Dan 5, 15,6 inci. Buat saya angka di depan ini lumayan penting ya. Soalnya kalau saya pengen beli laptop, pengennya yang compact aja. Dan ukuran 13 incian itu pas banget buat saya. Jadi pasti kalau saya cari angka, cari yang depannya 3. Kayak laptop yang saya pakai sekarang, UX333 itu depannya 3 kan, makanya ukuran layarnya 13,3 inci. Kalau laptop saya yang pakai sebelumnya UX490, layarnya 14 inci. Kebetulan enggak. Jadi buat Anda yang nganggep ukuran laptop itu lumayan penting, angka pertama harus diperhatiin. Ini yang UX333 yang barusan saya sebutin. Terus angka kedua sama ketiga itu sebenarnya lumayan simpel sih. Abis angka 3 itu kan ada 333 yang ini, dan ini 334. 3334. Pasti 34 yang lebih baru. Simpel sih, nggak perlu banyak dijelasin lah, semakin tinggi, semakin baru. Ini ngomong-ngomong yang 334 edisi 30 tahun, jadi kalau misalnya Anda cari ke toko, bukan ini yang dapat, tapi mesinnya sama sih. Ya ini belum saya pindahin datanya dari sini ke sini, jadi sementara saya masih pakai yang ini. Nah, kalau 2 huruf terakhir juga penting, tapi kadang bikin bingung sih, kayak pas saya baca di brosur Asus yang ini, bisa ditemuin di toko-toko offline ngomong-ngomong. Saya ada nemuin 2 laptop yang mirip, VivoBook X441UB
sama 441UA. UB dan UA, harganya mirip lagi. Tapi bedanya apa? Setelah saya baca spek lengkapnya, memang ketahuan bedanya. Tapi kan sempat pusing gitu. Buset, beda satu huruf doang, UB sama UA. Tapi ternyata dua huruf terakhir itu ngelambangin komponen yang penting banget. Huruf pertama itu buat CPU, CPU. Huruf kedua buat GPU, GPU. Huruf pertama variasinya banyak. Ini saya kasih listnya aja. Yang pasti urutannya dari yang terbaik sampai yang lemah. Itu buat Intel, hurufnya itu dari F paling tinggi, terus di bawahnya ada U, ada M, dan N itu yang paling lambat. Makanya VivoBook X441MA harganya itu murah banget, cuma 3-4 juta aja. Karena dia pakai Intel Celeron. Kalau buat AMD hurufnya D, Z, B, sama Y. Jadi kalau mau pengen tentuin laptop pakai patokan CPU, huruf ini lumayan bisa kasih gambaran yang bisa jadi starter gitu lah. Kalau patokannya GPU, lihat huruf kedua. Kalau hurufnya A, berarti GPU-nya onboard, Intel atau Radeon, tergantung CPU-nya. Kalau hurufnya udah bukan A, berarti GPU-nya discrete. Ada huruf B, F, J, N, L, D. Kalau ROG atau TUF ada T, U, V, W, dan X. Belum ada Y sama Z. Kedengarannya memang ribet banget, karena memang ribet. Kalau misalnya Anda bingung sama apa yang udah saya jelasin tadi dan udah lupa, Anda screenshot aja skema yang ini. Oh ya, di sini Asus nggak ngasih tahu lewat kode huruf atau angka ya, kalau laptopnya itu udah ada Windows bawaan atau belum. Karena nggak perlu tahu lagi, soalnya semua laptop Asus bahkan dari yang harganya paling murah 3 jutaan yang seri E udah pakai Windows 10 asli semuanya tanpa kecuali. Milih laptop memang susah-susah gampang lah, gampang kalau misalnya kita tahu apa yang kita mau dan udah tahu budgetnya berapa. Tapi susah kalau kita nggak tahu bahkan mau mulai dari mana. Dan susah banget kalau kita nggak tahu mau laptop yang kayak gimana, terus pas udah lihat speknya kayak Intel, terus layar, apalagi laptop, GPU, terus ada teknologi ini, fitur ini. Itu kalau nggak ngerti pasti susah banget. Ujung-ujungnya minta saran temen yang ngerti atau langsung ke penjualnya sekalian. Kalau saran saya, cara paling gampang pertama lihat aja harganya. Karena harga nggak mungkin bohong lah. Nggak mungkin ada brand jual barang jelek tapi harganya dimahalin. Itu nggak bakal ada yang beli. Ujung-ujungnya barangnya nggak laku gitu. Ya pasti brand mau selaku mungkin, harga pasti sepas mungkin kan sama kualitasnya. Laptop itu soalnya bukan barang fashion yang harganya bisa naik karena hype doang terus langsung turun lagi. Pasti minimal sesuai sama kualitasnya lah. Terus kalau udah tahu kisaran budget, bisa coba filter pakai kode nama laptopnya, mulai dari ukuran layar yang tadi, terus generasi paling baru atau enggak, terus kalau soal CPU urutannya i3, i5, i7, atau AMD A4, 6, 9, 12, R3, R5. Itu semakin tinggi angka biasanya semakin bagus. Cuma walaupun nggak selalu sih, tapi biasanya semakin bagus. GPU juga gitu, semakin tinggi biasanya semakin bagus. Buat sisanya kayak RAM biasanya bisa ditambah. Soal kualitas layar, keyboard, itu silakan langsung cobain sendiri ke tokonya. Atau bisa lihat review-review di YouTube kayak dari Jagat Review, Nut Review, Gaptek. Banyak kok sumbernya. Video ini cuma awalan aja dari proses yang seru buat nyari laptop. Mau yang kecil, mau yang gede, mau yang gaming, putih, kecil, yang generasi lama lebih murah, atau yang murah banget, atau yang gini, mau yang gitu, gini. Pokoknya banyak banget. Pokoknya beli barang baru jangan dibawa pusing, dibawa asik aja. Pusing itu kalau kita nggak dibolehin kantong buat mikir aja nggak boleh mau beli barang baru, itu baru pusing. Ya semoga video ini ngebantu lah. Demikian video penjelasan Gadgetin buat nama-nama laptop dari Asus yang sebelum saya bikin video ini saya bingung banget. Ini nama laptop kok ribet banget sih, kenapa nggak kayak nama HP aja. Ternyata ada artinya. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Ini agak sayang sih dipakai bersih kayak gini. Kayak koleksi bagus juga, cuma sayang juga. Nggak dipakai sayang, dipakai sayang. Giveaway aja kali.